Suara saya jelas, teman-teman. Terdengar, Kak. Oke, baik. Ya, hari ini kita bisa live dalam equipping. Nah, saudara, kita mau sama-sama melihat 4 hal yang Tuhan pakai untuk mengubah kita serupa dengan Kristus. Nah, salah satu yang kita akan memperdalamnya adalah dalam disiplin-disiplin rohani. Jadi lewat disiplin rohani kita diubahkan makin serupa dengan Kristus. Nah, saudara, karena itu hari ini kita mau belajar bagaimana menerapkan disiplin rohani yang benar seperti yang Tuhan inginkan. Ya, dalam menerapkan disiplin rohani, saudara, kita harus mengandalkan kasih karunia. Ya, kalau kita tidak mengandalkan kasih karunia, maka disiplin rohani yang kita terapkan adalah disiplin rohani yang legalistik, disiplin rohani yang tidak akan mengubah kita, saudara. Tapi disiplin rohani yang cuma jadi ritual-ritual agamawi. Karena itu, saudara, kita harus mengerti bagaimana kita mengandalkan ya kasih karunia Tuhan. Ya, nah kasih karunia Tuhan itu datang dari roh kasih karunia, yaitu Roh Kudus adalah roh kasih karunia. Demikian kata firman Tuhan. Nah, mari kita langsung akan melihatnya, saudara, bagaimana kita mempraktekkan disiplin rohani yang benar, ya. Mari kita lihat di dalam Titus 2 ayat 11 sampai ayat 13. Kita mengulang ayat-ayat ini, kita sudah pernah baca beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau saudara baca 3 ayat ini, saudara, ini persis adalah proses keselamatan. 3 proses keselamatan. Ya, ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi yang pertama, saudara, ya kita ya diselamatkan oleh kasih karunia. Ya, jadi kita diselamatkan bukan karena usaha perbuatan kita, tapi karena kasih karunia. Ya, bagaimana caranya? Oleh kasih karunia melalui iman, kita dibenarkan, saudara. Sehingga kita yang berdosa, ya, karena sudah diampuni dosanya, saudara, kita dibenarkan, kita jadi orang benar. Ya, inilah pembenaran. Ini proses keselamatan yang pertama, pembenaran, saudara. Kita dibenarkan oleh kasih karunia, bukan oleh usaha, bukan oleh kekuatan manusia, bukan oleh karena ketaatan kita terlebih dahulu, tapi karena ya kasih karunia Tuhan, karena melalui iman kita menjadi orang benar. Nah, proses ini terjadinya seketika, ya, tidak proses panjang, saudara. Saat saudara percaya, langsung saudara menjadi orang benar, ya. Jadi bukan proses jadi orang benar itu seketika tueng langsung jadi orang benar, saudara. Nah, tapi belum selesai. Keselamatan belum selesai, saudara, sampai di situ. Ayat 12. Ia, nah ia di sini tuh kasih karunia, saudara. Ia kasih karunia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah, ini adalah apa, saudara? Kasih karunia yang menyelamatkan kita di ayat 11, kasih karunia juga menguduskan kita. Ya, dengan cara apa? Mendidik kita. Nah, ya, si penulis Paulus menggunakan kata mendidik. Mendidik di sini adalah mendisiplin kita, saudara. Ya, jadi kasih karunia yang sudah menyelamatkan kita, membenarkan kita, tapi kasih karunia itu juga menguduskan kita lewat apa? Pendidikan yang dilakukan oleh kasih karunia, lewat disiplin-disiplin rohani. Kita, saudaraku, dikuduskan.
Nah, proses pengudusan ini, saudara, enggak instan. Ya, kalau tadi pembenaran itu instan, ya, lewat iman, anak kasih karunia. Tapi kalau pengudusan itu proses terus-terusan. Kita dikuduskan, di mana di dunia yang sekarang ini kita dididik untuk meninggalkan kefasikan, ya, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, ya, supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah, saleh artinya, saudara, hidup serupa Kristus akhirnya. Ya, jadi saudara, kita dikuduskan oleh kasih karunia sampai nanti ayat ke-13 dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh kebahagiaan dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ya, sampai kapan kita dikuduskan, saudara? Sampai kita nanti ketemu Tuhan Yesus waktu dia datang. Sebab waktu dia datang itulah penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Waktu dia datang, kita dimuliakan, saudara. Ya, kita dapat tubuh kemuliaan. Disitulah keselamatan itu sempurna, saudara. Roh, jiwa, dan tubuh kita sempurna. Disitulah, saudaraku, kita memperoleh semua hasil penebusan Kristus, saudara. Kita ya dimuliakan. Nah, ini 3 proses, saudara. Dibenarkan oleh kasih karunia, dikuduskan oleh kasih karunia, sampai kita nanti dimuliakan oleh kasih karunia. Nah, semua dikerjakan oleh kasih karunia, saudara. Jadi, ya, kalau kita, saudaraku, ya, dibenarkan itu oleh kasih karunia, dikuduskan pun oleh kasih karunia. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana kita dikuduskan, saudara. Karena dibenarkan udah selesai, ya. Tapi dikuduskan ini proses terus, ya. Nah, kita dikuduskan lewat disiplin-disiplin rohani, saudara. Itu pun adalah pekerjaan kasih karunia. Itu bukan usaha manusia, saudara. Ya, tapi harus ada kerjasama kita dengan Allah, saudara. Karena kita udah menerima kasih karunia itu. Sekarang kasih karunia itu aktif bekerja dalam diri kita, ya. Jadi kita diberi sarana-sarana kasih karunia untuk kita bisa hidup kudus, saudara. Sarana-sarana kasih karunia itulah yang disebut disiplin-disiplin rohani. Nah, proses ini, saudara, yang disebut oleh Filipi sebagai proses mengerjakan keselamatan. Next, kita lihat dalam Filipi 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, saudara, jadi proses penyucian itulah yang disebut oleh Paulus sebagai proses mengerjakan keselamatan. Ya, jadi kita mesti apa? Terus-menerus mengerjakan keselamatan kita, saudara. Ya, karena saudara kita sudah dibenarkan. Sekarang kita mesti apa, saudara? Ya, mengerjakan keselamatan itu. Nah, apa itu mengerjakan keselamatan? Nah, ini definisi yang saya tulis, saudara boleh catat ya, ini penting. Mengerjakan keselamatan adalah mengusahakan ketaatan pada praktek disiplin-disiplin rohani dalam Kristus, tanda kutip, dalam Kristus, untuk mencapai pengudusan sehingga kita semakin berubah serupa Kristus. Itulah mengerjakan keselamatan. Jadi kita disuruh mengerjakan keselamatan, bukan
mempertahankan keselamatan, ya, jangan salah, saudara. Ada orang baca ini aneh, otaknya bisa, oh, keselamatan bisa hilang, makanya mesti dikerjakan. Bukan, ya. Di sini bukan bicara soal keselamatan bisa hilang, bukan. Justru di sini, ya, keselamatan itu mesti dikerjakan. Artinya gini, belum selesai. Ya, saya kasih ilustrasi seperti gini, saudara. Kalau ibu-ibu di sini tahu bikin kain, apa bikin baju, saudara, cara bikin baju gimana? Kita tetapkan dulu polanya, kan? Nah, kalau polanya udah selesai, saudara, tinggal kita apa? Kita kerjakan sampai, ya, nanti baju itu jadi sesuai dengan polanya. Nah, demikian keselamatan itu secara de jure udah selesai, ya, saudara. Yesus selesaikan di kayu salib buat kita, ya. Kita udah direncanakan, ditetapkan untuk selamat, saudaraku. Ya, itu udah selesai rencana keselamatan itu, dan itu pasti rencana keselamatan itu, ya. Nah, itu Tuhan udah tetapkan buat kita. Tetapi, ya, saudara, belum jadi. Baru kita dibenarkan, dikuduskan belum, saudara, masih proses. Nah, kita mesti kerjakan, saudara. Jadi kayak baju tadi, ya, udah ada polanya, udah ada rencananya, udah ada, ya, dia si penciptanya udah melihat baju itu ujungnya seperti apa. Tapi dia perlu apa, saudara? Ya, perlu dikerjakan, dijahit, ya, dibikin supaya sesuai dengan gambarnya, sesuai dengan polanya. Jadi, nah, demikianlah, saudaraku, keselamatan itu. Ya, kita baru sampai pembenaran, belum sampai pengudusan. Nah, pengudusannya mesti dikerjakan. Ya, itu pakai kata kerjakanlah keselamatan. Artinya ada bagian kita, ya, bagian kita, dan ada bagian Tuhan. Disinilah kerjasama itu, saudara. Ya, karena setelah kita menerima kasih karunia, kita sekarang bisa, saudaraku, ya, meresponi kasih karunia itu dengan apa, saudaraku? Dengan kita kerjasama. Nah, ayat 13 bagus sekali dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, jadi mengerjakan keselamatan, ya, itu, saudaraku, ya, nggak bisa kita sendiri. Kalau kita sendiri mengerjakan keselamatan, ya, kita pasti gagal, saudara. Ya, oh, kamu harus hidup kudus, kamu harus, ya, apa, melakukan kasih, ya, kamu harus praktek ini. Kalau kita lakukan itu dengan kekuatan kita gagal, saudara. Ya, harus bagaimana, saudara? Harus Allah lah yang mengerjakan di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, jadi, saudara, mengerjakan keselamatan itu adalah mengusahakan ketaatan pada praktek disiplin-disiplin rohani. Ya, misalnya, saudara, ya, saya mau praktek doa, karena lewat doa nanti, ya, saya hidupnya bisa dekat sama Tuhan, dan saya bisa membuang, ya, perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya bisa membuang dosa, ya, lewat doa. Saya intim dengan Tuhan, ya, lewat baca firman. Saya akan dikuduskan tiap hari, ya, saya akan sadar saya orang berdosa, ya, sehingga, ya, saya boleh membuang dosa-dosa itu, dan lewat itu, ya, saya dikuduskan oleh firman yang saya baca, ya. Nah, itu, saudaraku, praktek disiplin-disiplin rohani, ya. Kita lewat itu, saudara, kita bisa terus mengalami pengudusan sehingga kita semakin berubah serupa Kristus. Nah, saudara, jadi praktek disiplin-disiplin rohani ini harus in Christ, dalam Kristus, baru kita bisa berhasil. Kalau saudara, ya, tidak praktek disiplin rohani in Christ, nah, itulah disiplin rohani yang disebut legalistik. Ya, saudara, kenapa kamu berdoa?
Ya, saya berdoa, ya, ya karena harus berdoa. Kenapa kamu berdoa? Ya kalau enggak kan, ya namanya bukan abalef dong. Ya kan, abalef harus berdoa jemaatnya. Nah, itulah saudaraku, kita nggak ngerti. Ya praktek disiplin rohani, kita pikir itu cuman keharusan, kita pikir itu cuman apa, syarat. Ya, kalau kamu nggak praktek ini nih, Tuhan nggak dengerin kamu lah. Ya, kalau kamu nggak praktek disiplin-disiplin rohani ini, ya, kamu nggak akan dijawab oleh Tuhan doanya. Ya, nah, saudara itu apa? Itu hanya merupakan ritual-ritual kegiatan ya agamawi. Bukan gitu, saudara. Ya, mempraktekkan disiplin rohani itu harus ya in Christ, saudaraku. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Next. Nah, saya kasih ilustrasi supaya saudara menangkap ya. Harus pakai ilustrasi. Ini ilustrasi ya. Saudara tahu siapa ya pemain bulu tangkis yang paling legendaris di dunia ini? Rudi Hartono. Ini ada gambarnya Rudi Hartono ya. Nah, saudara, Rudi Hartono jago nggak? Wah, jago main badminton, saudara. Hebat, skillful. Ya, dia 8 kali juara All England berturut-turut, saudara. Ya, kayaknya sampai sekarang belum ada yang bisa menyaingi legendaris, ya, sang legendaris siapa, saudara? Rudi Hartono ini. Nah, misalnya satu hari saudara ingin jadi serupa seperti Rudi Hartono, ya. Nah, gimana caranya saudara kalau mau serupa dengan Rudi Hartono? Ya, ada dua cara, saudara. Ya, cara pertama, saudara meniru Rudi Hartono, meniru dia. Ya, nah cara kedua nanti saya ceritakan. Saudara nggak perlu meniru dia, tapi saudara mengekspresikan Rudi Hartono. Sama dengan kita mau serupa dengan Kristus kan? Tujuan dari disiplin-disiplin rohani apa, saudara? Supaya kita berubah makin serupa seperti Kristus. Tujuan pemuritan kan itu, kita berubah serupa Kristus. Nah, bagaimana caranya kita berubah serupa Kristus? Nah, saya kasih ilustrasi ini, saudara. Saudara nggak bisa serupa dengan Kristus dengan cara meniru Kristus saja. Ya, memang meniru Kristus, saudara, itu secara motif oke. Di Alkitab ada, kita mesti meniru Kristus secara motif. Ya, tetapi secara metode untuk jadi serupa seperti Kristus, kita nggak bisa dengan cara meniru Kristus, saudara. Karena kita akan gagal pasti. Contoh, bagaimana orang ini, nah orang ini, gambar orang ini, ya, itu misalnya adalah saudara. Saudara mau jadi serupa seperti Rudi Hartono. Nah, saudara tiru Rudi Hartono, bisa nggak? Nggak bisa, saudara. Pasti gagal. Kalau saudara mau jadi serupa seperti Rudi Hartono, caranya ya saudara mulai tiru bentuk luarnya, tiru gaya rambutnya, tiru apa saudaraku cara jalannya, tiru cara main badmintonnya, cara semesnya, cara larinya, cara apa ya dia saudaraku mengoper bola, cara dia serve ya semua saudara tiru habis-habisan. Ya, bisa nggak saudara? Ya, nggak bisa. Kenapa? Karena Rudi Hartono itu ahli banget. Dia udah latihan dari kecil, saudara. Dari kecil bapaknya disiplin sekali, latih dia dengan disiplin yang keras. Ya, sampai dia bisa main, saudaraku, badminton seperti sekarang. Ya, seperti yang waktu itulah. Nah, saudara mau niru dia. Saudara nggak pernah latihan dari kecil. Bisa niru dia? Nggak bisa. Baru main 15 menit udah terengah-engah, saudara. Nggak gampang tiru disiplinnya si Rudi Hartono, saudara. Karena saudara nggak terlatih. Jadi saudara nggak bisa dengan cara training hard, melatih dengan keras. Nggak bisa.
ya, karena saudara tidak terlatih dari kecil. Saudara sekarang tiba-tiba latihan, amsyong, ya. Terus saudara, ya, supaya sama kayak Rudi Hartono, saudara berhadapan, ya, dengan juara, ya, juara apa, saudaraku, badminton sedunia, langsung saudara disuruh lawan, bisa masuk rumah sakit, saudara. Baru main 15 menit, saudara udah sesak napas. Main setengah jam, saudara langsung pingsan. Main 1 jam, saudara langsung saudara ke ICU dan meninggal dunia, saudara. Nggak bisa meniru Rudi Hartono, saudara. Menjadi serupa dengan Rudi Hartono tidak bisa dengan meniru Rudi Hartono. Ya, nah, nggak salah kalau saudara mau meniru dia dari sisi motif supaya saudara kayak Rudi Hartono. Bagus. Tapi ada cara kedua kalau saudara mau serupa dengan Rudi Hartono. Nah, yang sebelah kanan, saudara. Ini ilustrasi ya, supaya saudara ya bisa nangkep. Seandainya saudara mau jadi serupa Rudi Hartono, ada cara kedua, saudara. Misalnya kalau Rudi Hartono itu penuh kuasa, ya, dia bisa masuk ke dalam saudara, dia bisa nyatu dengan saudara, tinggal di dalam saudara, ya, hidup di dalam saudara, menunggal dengan saudara. Wow, ini ceritanya beda. Ya, kalau dia tinggal di dalam saudara, apa yang terjadi, saudara? Ya, untuk jadi serupa seperti dia, ya, mudah, saudara. Kita bisa jadi serupa seperti Rudi Hartono kalau Rudi Hartono tinggal di dalam kita. Nah, sama, saudara. Untuk jadi serupa Kristus, kita nggak bisa, saudaraku, ya, caranya meniru Kristus dari sisi metode, ya. Kalau kita dari sisi apa, saudara, motif bagus, kita harus meniru Kristus. Tapi kita nggak bisa jadi serupa Kristus dengan metode meniru dia. Karena kita nggak mungkin jadi serupa seperti dia. Karena kita nggak terlatih. Ya, seperti tadi itu, saudara. Ya, kita nggak expert seperti Kristus. Ya, dalam praktek disiplin-disiplin rohani, saudara. Nah, caranya, kalau kita biarkan Kristus berdiam dalam diri kita, seperti Rudi Hartono, kita biarkan dia berdiam dalam diri kita. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Nah, tiap pagi Rudi Hartono akan, ya, siap memuridkan kita. Rudi Hartono akan siap mengekspresikan dirinya lewat kita, saudara. Maka tiap pagi, saudara, ya, kita bilang selamat pagi Rudi Hartono. Ya, Rudi Hartono bilang selamat pagi, aku ada di dalam kamu. Siap latihan badminton hari ini? Siap, Rudi Hartono. Ya, maka saudara, saudara perlu berjalan bersama Rudi Hartono tiap hari. Ya, kedua, saudara perlu belajar dari Rudi Hartono. Ya, tapi belajar Rudi Hartono